mungkin mari kita berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami berterima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa supaya firman-Mu Tuhan bisa berbicara di dalam hati kami, supaya kami bisa Tuhan mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam semuanya. Jadi hari ini tidak begitu banyak ya. Jadi kayaknya kita bukannya khotbah lah, mungkin kayak semacam PA begitulah, penyelidikan Alkitab. Jadi saya nggak usah pakai mic juga lah ya, karena sudah banyak. Ya jadi kita sekarang sudah memasuki udah nyala itu. Ya. Jadi kita sekarang sudah memasuki apa yang namanya, bukan musim ya, season Advent ya. Advent itu untuk merayakan apa? Advent, ingat, Advent itu untuk merayakan kedatangan Yesus. Jadi kita sudah mau memasukinya. Mungkin kayaknya minggu depan itu adalah minggu pertamanya Advent. Dan karena itu kita akan memulai ada seri baru. Tapi ini seri dari terakhir lah ya ini, sebelum kita memasuki Advent. Jadi hari ini kita akan menyelidiki tentang akhir zaman. Serius sekali ya, akhir zaman kayaknya sangat ngeri sekali ya. Pernah memikirkan tentang akhir zaman? Akhir zaman bakal gimana gitu ya. Jadi ini ceritanya tentunya Yesus juga berbincang dengan murid-muridnya mengenai akhir zaman. Jadi sedikit saja latar belakang dari cerita ini ya. Kalian mengenal ini, bangunan ini di mana? Di negara apa dulu lah? India. Hah? India? Bukan Taj Mahal itu ya, bukan Taj Mahal. Di negara mana? Coba. Itu di itu negara yang suci apa namanya? Di Israel. Ya, ya. Jadi di tanah suci itu Israel. Itu namanya Dome of the Rock. Jadi ini sangat komplikasi sekali ya tempat ini ya. Tapi inilah tempat yang dibincang oleh Yesus dengan murid-muridnya pada waktu itu. Mungkin saya klik sendiri aja ya. Udah ini ya. Oh, jadi turun ya. Ya. Jadi inilah yang dibincangkan Yesus dengan murid-muridnya ketika mereka berbincang mengenai ini, di mana bait Allah yang megah itu di mana sih ya, inilah, ya. Tapi ini sebenarnya adalah sesuatu yang modern karena sudah dibangun kembali. Jadi pada zaman Yesus tidak kelihatannya begitu. Tetapi menurut sejarah ya, memang di atasnya itu adalah emas ya. Dan ini namanya bait Allah. Tapi bukan bait Allah pertama, ini adalah bait Allah kedua ya. Jadi latar belakangnya adalah bait Allah yang disebut Yesus adalah ini bait Allah yang kedua. Yang kadang waktu zaman Yesus itu sedang dibangun oleh Herodes Agung. Jadi ini banyak sekali yang kita bisa pelajari. Itu foto itu bukan dari internet ya, bukan dari Google. Saya yang ambil foto itu. Soalnya tahun lalu saya ada kesempatan ke Tanah Suci, jadi saya mengambil foto itu. Itu dekat dengan hotel, bisa jalan juga ya. Jadinya kalau kita melihat dari bait Allah ini yang disebut Yesus itu, ini sebenarnya adalah bait Allah yang kedua. Bait Allah yang pertama dibangun oleh, kalau kalian baca Alkitab, ingat nggak dibangun oleh siapa? Itu ada cerita di belakangnya bagaimana raja ini ketika Tuhan datang ke dia dan tanya dia, kamu mau minta apa? Dia bilang, saya minta kebijaksanaan. Salomo. Jadi bait Allah yang pertama itu ada ceritanya ya. Jadi bait Allah yang pertama adalah bait Allah Salomo, dan itu mega sekali. Tapi sayangnya itu juga dihancurkan. Jadi bait Allah yang kedua itu ketika Israel sudah di tanah Babilonia. Ingat itu ya. Jadi ingat cerita Daniel, Yesaya, itu mereka adalah di tanah, bukan tanah mereka sendiri, tapi mereka adalah di tanah asing ya. Jadi ketika mereka sudah di tanah Babilonia, setelah itu diizinkan untuk kembali lagi ke Israel. Itu dipimpin dengan seorang nabi yang namanya Nehemia. Ingat Nehemia? Nggak tahu ya? Nehemia, oke. Jadi Nehemia lah yang memulai membangun bait Allah yang kedua ini. Jadi ceritanya dia bangun pelan-pelan, Dan ketika
zaman Yesus itu adalah raja yang namanya Herodes. Oke? Ingat Raja Herodes karena Herodes mau apa? Mau membunuh semua anak sulung kan ya. Dan kalau kalian pernah ke Israel, Herodes ini adalah raja yang sangat terkenal. Oke? Karena dia mempunyai pengetahuan semacam dengan Romawi dan juga Yunani. Artinya dia ini orang yang sangat pintar sekali. Apalagi bangunan-bangunannya itu dia suka bombastik bangunannya. Jadi kalau kalian melihat karya-karya Herodes di Israel itu gede-gede, gila-gila, oke? Ada satu kota yang dia bangun itu di padang gurun, namanya Herodian, oke? Itu benar-benar saya naik aja capek bener, oke? Dan dia tuh gila juga karena itu di padang gurun, tapi karena dia suka yang gini-gini ya, dan karena banyak uangnya didukung dengan Romawi juga ya waktu itu ya. Jadi dia tahu nggak di tengah padang gurun dia bangun apa? Tahu nggak dia bangun apa? Pemandian air panas di tengah padang gurun. Jadi dia tarik airnya itu ya dari satu wadah gitu ya, langsung kan. Nah inilah Herodes ini. Karena itu Herodes ini dia bangun bait Allah ini, dia itu mau pamer kepada orang-orang Yahudi supaya orang-orang Yahudi itu tidak berontak kan. Dia bilang, saya ini sebenarnya rajanya kamu jangan berontak lah. Emang di belakang saya ada Romawi, tapi kan saya kan masih ini kan ya. Oke, jadi karena itu dia bangunnya itu lama sekali. Kamu lihat itu dari tahun 20 before Christ, itu sebelum Yesus. Jadi ini pembangunannya sebelum Yesus, 20 tahun sebelum kelahiran Yesus. Oke, sampai 64 AD itu masih belum. Tapi dia sudah meninggal setelah itu. Dia meninggal pas zaman Yesus. Jadi kalau kalian membaca Alkitab, ketika Yesus mungkin umur 10, umur 5, dia meninggal. Oke? Jadi kalau Herodes yang pas zaman Yesus itu anaknya sebenarnya. Herodes Antipas, dia Herodes the Great. Oke? You see where I'm coming from? So they are father and son. Mereka itu adalah ayah dan anak ya. Jadi dialah yang bangun ya. Jadi pembangunannya sangat-sangat megah dan sangat-sangat besar dan juga sangat lama sekali. Jadi pembangunannya itu 64 tahun tambah 20 tahun, 84 tahun nggak jadi. Itu pembangunannya. Oke? Nah, karena itu ketika Yesus berbincang dengan murid-muridnya, itu sebenarnya lagi sedang dibangun, belum habis. Tapi belum habis saja sudah kelihatan megah. Ya, karena ketika saya melihat tempat itu benar-benar ngeri sekali. Itu besar sekali. Dan mereka sebenarnya membangun jembatan yang nggak tahu kemana, tapi nggak jadi jembatannya. Jadi ada jembatan layang gitu yang setengah aja. Karena mereka nggak tahu lagi mau tancap kemana gitu kan ya. Jadi itulah. Jadi masih sedang dibangun. Jadi waktu itu aja sudah mega. Makanya karena itu murid-muridnya tanya, kamu lihat dong. Kan ini mega sekali ya. Satu batu aja tuh berapa ton kan, nggak bisa diangkat sama orang biasa ya. Ya makanya dia bertanya, kamu melihat bait Allah yang megah begitu? Ya, apakah kamu bagaimana menurut kamu? Dan Yesus bilang ya ini sebenarnya akan dihancurkan. Ya, ketika Yesus ngomong begitu, wah nggak ada yang berani ngomong begitu pada waktu itu. Siapa yang berani ngomong begitu kan? Seperti kita sekarang bilang oh ya White House akan dihancurkan tahun depan. Siapa yang berani ngomong kan? Kan takut dong ya. Bukan gitu aja. Bagaimana dihancurkan? Nggak mungkin dihancurkan, soalnya itu bangunnya besar sekali, nggak bisa dihancurkan. Sampai sekarang masih ada puing-puing, tapi itu puing-puingnya sudah dibangun di atas ya, karena berapa ribu tahun sejarah ya. Jadi banyak orang yang datang ke tempat ini yang membangun terus, oke? Jadi kita bisa melihat ya, ntar saya ada beberapa foto-foto ya. Jadi bait Allah ini benar-benar dihancurkan. Oke, jadi nubuat Yesus itu terjadi. Oke, itu yang pertama yang kita harus ingat. Oke, dan dihancurkan oleh kerajaan Romawi di tahun 70. Jadi setelah siap bangun 6 tahun kemudian hancur dia. Inilah kejadiannya ya. Oke, yang dibincang dengan oleh Yesus di perikope ini, di passage ini ya. Jadi hancur di tahun 74 menggenapkan nubuat dari Yesus. Karena itu Romawi serang. Dan bagaimana menghancurkannya? Ceritanya adalah karena di atas bait Allah ini itu penuh emas. Oke, penuh dengan emas. Jadi mereka menghancurkan dengan api. Jadi ketika mereka membakar bait Allah ini, emas-emasnya lumer, langsung ke bawah. Ya, jadi itu hancur semua. Nah, inilah sejarah. Oke, jadi Yesus tidak bohong, benar-benar dihancurkan. Oke. Nah, kalau mau melihat betapa megahnya, tapi ini foto-foto modern ya. Foto-foto zaman yang waktu itu kan belum ada foto lah, jadi kita nggak tahu kelihatannya gimana. Tapi benar-benar megah sekali ya.
Jadi ini adalah foto dari atas, drone ya. Oke, saya nggak ambil inilah, soalnya saya nggak ada drone. Ini bukan foto saya, oke, ini foto internet, oke. Nah, kamu bisa melihat ya, ini benar-benar besar sekali, oke. Jadi bisa dibilang pada zamannya Yesus itu 1/5 dari kota Yerusalem adalah ini. Dan kita bisa melihat berapa banyak rumah kan, itu kecil sekali. Jadi yang di tengah ini adalah Dome of the Rock, tapi juga satu masjid. Ya, aneh kan? Ya, jadi itu sebenarnya masjid di tengah itu. Oke, karena penjajahan banyak Ottoman, kan waktu itu perang suci lah, masuk semua. Jadi sekarang sudah begini ya. Oke, jadi kebanyakan ini ada lasernya nggak ya? Ada laser ya? Oke. Jadi kebanyakan ya ketika kita masuk ya, ini temboknya ini ya, bukannya tembok anak kecil ini. Ini gede sekali temboknya. Jadi satu tembok ini aja sudah gede banget ya. Jadi kita masuk dari sini, ini lihat nih orang-orangnya itu. Jadi kalau kamu di situ nggak kelihatan atasnya itu karena besar sekali. Jadi kalau kamu di sini, ini benar-benar besar sekali. Oke, tempatnya benar-benar mega, benar-benar besar sekali. Dan kita tidak diperbolehkan masuk kecuali mempunyai izin khusus. Apalagi sekarang sensitif sekali lah ya. Oke, jadi ketika saya masuk itu yang saya melihatnya cuma begini aja. Karena nggak kelihatan, memang temboknya benar-benar besar. Oke, saya mau lihat ke atas nggak bisa itu. Jadi pekarangannya itu di atas. Ya, itu kan. Nah, no. Ketika saya ambil foto, ini benar, no. Yang tadi kita lihat itu di atas semuanya. Jadi ini cuma di samping-sampingnya aja. Itu benar-benar mengagumkan sekali. Oke. Jadi ketika saya melihat itu ya wah. Oke. Jadi mungkin ada foto lain. Oh ya itu. Nah, ini sini. Ya. Ini tempat lain. Dari satu sisi lain lah, sisi beda. Kita nggak boleh masuk. Oke. Dan itu foto untuk bukti lah kalau saya di situ. soalnya saya kan ambil banyak foto, terus saya kirim ke mama saya. Terus mama saya bilang, kirimlah yang ada kamu biar ada bukti kamu di situ kan. Jadi menurut mama saya dia nggak peduli fotonya ada sejarah atau enggak. Yang penting ada kamu, soalnya biar bisa bilang, oh anak saya di Israel. Ini buktinya ada dia kan. Jadi mereka nggak peduli. Jadi saya kasih aja foto bukti ya. Tapi panasnya memang gila-gilaan di situ ya. Oke, jadi inilah bait suci yang disinggung, yang di apa ya, diskusi pada waktu itu ya. Oke, nah kita mau berbincang mengenai akhir zaman. Kalian, kalau saya itu sebenarnya suka nonton film akhir zaman. Saya suka, I like to watch apocalypse movie, because you know any of the apocalypse movie, you know. So saya suka begitu ya. Soalnya menurut saya agak gimana ya? Ada rasa takutnya, tapi ada rasa apa ya? Excitementnya gitu ya. Kalian nggak tahu suka apa enggak ya. Jadi saya suka nonton film ini, misalnya ini namanya The Day After Tomorrow. Nah, akhir zaman akan terjadi bagaimana caranya? Oke. Kalau menurut film ini akhir zaman akan terjadi ketika kutub utara dan kutub selatan esnya lumer. Jadi ada badai, ada semuanya, jadi semuanya dunianya dunia es, ya kan? Jadinya begitulah akhir zaman. Dan saya suka juga nonton film zombie. Ada tahu zombie itu apa? Zombie itu yang makan itu loh, ya. Jadi akhir zaman mungkin akan datang kalau misalnya misalnya kalau COVID-19 itu lebih dahsyat ya. Jadi orang-orang mungkin bukannya cuma sakit tapi menjadi zombie gitu kan ya. Jadi akhir zaman adalah saya suka nonton film-film yang begini, dan saya juga suka berpikir akhir zaman akan datang bagaimana ya. Jadi menurut manusia banyaklah akhir zaman akan begini, akan yang begini. Tapi menurut Yesus, apa yang dibilang Alkitab mengenai akhir zaman ya? Jadi kita bisa melihat dari ayat-ayat di sini ya. Inilah tanda-tanda akhir zaman ya yang menurut Alkitab, oke? Dan ini dimulai dari yang pertama adalah ajaran sesat, oke? Jadi Yesus bilang di ayat ke-6, dia bilang akan datang banyak orang yang memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi tanda pertama adalah ajaran sesat sebenarnya. Jadi Yesus bilang ajaran sesat, oke? Dan sekarang, dari zaman Yesus sampai sekarang memang sudah banyak sekali ajaran-ajaran sesat. Oke, kalau kalian melihat buku-buku yang ditulis Paulus, itu karena banyak ajaran sesat, makanya dia menulis buku. Karena banyak orang yang bukannya cuma salah paham, tapi juga
ajarannya yang salah gitu ya. Jadi mereka yang mengajarkan ajaran yang salah. Oke. Jadi tanda pertama adalah ajaran sesat, dan memang banyak ajaran sesat mengenai kedatangan, terutama mengenai kedatangan Yesus kedua kali. Kalian pernah mendengar kalau ada pendeta yang bilang Yesus datang tahun berapa? Pernah dengar? Sekarang sudah tidak begitu banyak. Oke, tapi pada tahun saya masih kecil, tahun 90-an itu banyak sekali. Ya. Saya masih ingat ada pendeta Korea yang bilang Yesus tahun berapa gitu ya, 2000 apa gitu ya. Dan juga ada satu orang yang bilang Yesus datang tahun 2000. Tahu kenapa tahun 2000? Tahu? Karena waktu itu ada Y2K. Nah, ini orang-orang anak-anak muda nggak ngerti ya apa ya. Oh, jadi Y2K itu begini. Jadi mereka takut karena komputer kan berjalan ada waktunya, ada tanggalnya kan. Jadi mereka takut ketika pas tahun 2000 datang, itu tahunnya itu kan 1999 jadinya 2000 nol semua. Jadi itu akan membuat kekacauan di dunia. Oke, jadi komputer navigasi lah, komputer gimana lah, itu ada masalah. Jadi orang-orang takut pada waktu itu. Dan kita juga ngeri-ngeri ya. Waktu tahun 2000 itu apakah bisa, tahun 2000 belum lahir ya kalian ya? Waduh, oke. Jadi saya waktu itu udah ada ya. Dan jadi banyak juga pendeta bilang, wah inilah akhir zaman ini kan. Yesus akan datang kembali. Memang banyak yang begitu ya. Dan yang satu yang saya paling ingat ini adalah di Amerika. Itu kira-kira 1993. Oke, ini namanya nama orangnya ini David Koresh. Oke, dan dia ini memulai satu ajaran sesat, dan ajaran sesat itu sangat parah sekali. Jadi banyak orang yang ikut dia, dan mereka ada gerejanya, dan gerejanya ini adalah di Amerika gitu ya. Dan banyak orang yang ikut dia, dan dia juga ajaran sesatnya banyak. Dan dia juga kayaknya menentang pemerintah. Jadi terakhirnya itu ada peperangan antara dia dan pemerintah, dan mereka semuanya bunuh diri di dalam. Ada anak kecil, ya 78 orang mati di dalam. Oke, karena mereka percaya akan ajaran-ajaran sesat ini, dan mereka percaya Yesus pasti akan, menyelamatkan mereka. Ya, Yesus pasti akan datang pas kapan-kapan gitu ya. Jadi ini adalah suatu yang tragis gitu ya. Dan Yesus sebenarnya sudah bilang, jangan kamu percaya kalau ada orang yang bilang begitu, ya. Karena Yesus adalah satu-satunya. Ya, tidak ada yang, kalau ada orang yang datang yang bilang sayalah Yesus, itu menghujat. Dan itu pasti ajaran yang sesat, yang salah gitu ya. Dan Yesus sudah bilang, tapi ya bagaimana ya, manusia memang masih percaya aja ya gitu ya, sampai banyak juga yang menjadi korban. Jadi inilah sesuatu yang sangat salah sekali. Jadi bagaimana cara menentangnya? Kita harus mengetahui lah, kita bacalah kita, ya mengertilah. Kalau saya korban sini, jangan semuanya diaminkan saja, ya kan? Kadang-kadang kamu juga nggak tahu kan, ya. Tapi harus dicek dulu apakah pendeta yang berkorban ini sesuai dengan firman Tuhan, ya kan? Kamu juga bisa melihat. Ya, tapi saya cuma mau bilang kalau metodis pasti sesuai dengan firman Tuhan, oke? Jadi percaya enggak. Wah, semuanya juga oke. Ya, jadi inilah ya. Yang pertama Yesus bilang pasti ada banyak ajaran sesat, dan itu sudah mulai bukan mulai ya, tapi memang sudah terjadi. Tapi ditambah lagi ada juga ya yang lainnya. Jadi Yesus ditambah lagi dan dia bilang begini di ayat 7, dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi apa yang dibilang Yesus itu memang ada perang, tapi itu bukan yang terakhir, gitu ya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Jadi tanda-tanda akhir zaman yang kedua adalah tanda-tanda akhir zaman yang kedua adalah apa? Peperangan. Oke, adalah peperangan. Oke. Jadi tanda kedua adalah perang. Tapi kita tidak perlu panik atau gelisah kalau ada perang, karena perang terus-menerus. Jadi selama hidup kalian pasti banyak peperangan. Sekarang aja ada peperangan. Ya, ada 3, paling dikit. Ya. Banyak juga lah peperangan. Maka karena itu Yesus bilang kalau ada perang gitu ya, jangan panik, ya. Tapi juga bisa dibilang kadang-kadang peperangan itu saking dahsyatnya itu merubah dunia, seperti perang dunia pertama, perang dunia kedua. Tapi Yesus bilang jangan panik dan jangan bilang oh ya Yesus sudah mau datang, jangan begitu.
Tapi ini adalah satu-satunya tandanya, dan juga ada tanda-tanda lain yang menurut saya itu bersamaan. Kalau kalian baca Alkitab, bisa dibilang bersamaan datangnya. Jadi bukan cuma perang aja, tapi perang dan lainnya gitu ya. Jadi kita bisa melihat itu. Jadi bukan saja perang, juga di ayat 8 Yesus juga bilang akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan. Lihat itu adalah satu ayat yang penting. Jadi kalian jangan sangka oh ya pasti kalau gitu sudah berakhir juga. Bukan, itu baru memasuki akan zaman-zaman akhir di dunia ini ya. Itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru, oke? Jadi itu adalah seperti ini adalah foto dari mana? Bisa diterka? Di Indonesia ini? Aceh. Tsunami ya. Banyak yang mengalami ya. Bosu mengalami ya, Bosu pernah di Aceh ya, Bosu ya? Pernah di Aceh kan? Tapi setelah tsunami atau pas tsunami ya? Jadi Bosu bisa bercerita lah ya mengenai tsunami. Itu benar-benar sesuatu yang mengagetkan sekali. Saya sebenarnya di Indonesia waktu itu dengan pacar saya, tapi sekarang udah istri. Ya, dan saya ingat waktu itu kita di Bandar Baru loh. Bandar Baru itu di jauh, kalau kalian tahu ya, itu jauh sekali dari Aceh, 7-8 jam lah. Itu di Medan atasnya lagi. Jadi Kabanjahe, Brastagi, Bandar Baru, daerah situ. Ya, di situ waktu itu saya masih ingat. Itu tiba-tiba gempa loh di Bandar Baru, nggak pernah. Itu sampai begini loh, sampai kaget dan sama istri saya, amin, sama pacar, amin. Sekarang udah istri lah, tapi oke lah, gitu ya. Ya, jadi waktu itu benar-benar sesuatu ini dan saya masih ingat ketika itu kita sampai hampir tidak boleh terbang keluar karena langsung airportnya langsung banyak gitu TNI lah apa segala, padahal kita udah punya tiket. Dan waktu itu istri saya benar-benar takut sekali ya. Oke, jadi inilah tanda-tanda akhir zaman. Tapi sekali lagi ini bukannya kalau ada ini pasti akhir zaman, tapi ini adalah tanda-tanda permulaan dari akhir zaman. Oke, jadi tanda-tandanya apa? Oke, 1, ajaran sesat. 2, peperangan. 3, kelaparan. 4, bencana alam. Oke. Dan kita bisa melihat ini akan terjadi lebih banyak lagi, dan lebih sering lagi, dan bersamaan lagi menjelang kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Oke. Jadi ketika kita ngomong akhir zaman, itu adalah ketika Yesus datang kembali. Kita percaya itu. Oke. Itu adalah pondasi dari iman kita. Jadi pondasi dari iman kita bukannya saja Tuhan Yesus bangkit, bukan saja Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari dosa kita, tetapi juga kita percaya Tuhan akan kembali lagi. Karena dunia ini adalah dunia yang penuh dengan kepahitan, penuh dengan dosa, ya, penuh dengan kesakitan, ya. Dan ini akan terus begitu sampai Yesus kembali lagi. Ya, dan saya percaya itu ya. Bagaimana bijaksana pun manusia, kita tidak akan bisa lewat dari semua ini. Ya. Oke. Nah, tapi kalau kita bisa melihat semua itu adalah tanda-tanda, tapi tidak bukannya tanda yang pasti ya. Kalau kita lihat lagi di dalam bacaan kita hari ini di ayat 26 sebenarnya yang kita tidak baca, tapi ini juga lumayan penting. Yesus kasih tahu kita tanda-tanda yang paling yang paling benar adalah ketika ini terjadi. Oke? Ketika pada waktu itu, ketika kita melihat anak manusia, Yesus, dalam awan-awan dan segala kekuasaannya dan kemuliaannya. Dan ini juga sudah, kalau kalian baca buku, Revelation, Wahyu. Oke, kalau kalian baca buku Wahyu itu, kalian juga bisa melihat ya. Dan datang dengan skala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Jadi kita percaya itu. Oke, jadi sekali lagi, kalau kalian mau tahu kapan sih akhir zaman itu, kita nggak tahu. Yesus juga sudah bilang, ya, akhir zaman akan datang seperti pencuri di dalam malam, gitu ya, di waktu malam. Jadi tidak ada yang tahu waktunya, cuman Allah Bapa yang tahu waktunya. Tetapi yang pasti adalah Yesus akan datang seperti begini, dan ketika kita melihat ini, itu pasti sudah akhir zaman, gitu ada. Oke, jadi itu yang dibilang ya.
Oke, dan kalau begitu sebagai orang Kristen kita harus gimana mengenai akhir zaman? Hah? Harus gimana? Apakah kita takut? Hah? Oke, jadi pertanyaannya adalah apakah kalau saya tanya kalian ya, apakah yang Anda lakukan kalau besok adalah akhir zaman? Novianti, apa yang kamu akan lakukan kalau besok adalah akhir zaman? Cepat bertobat. Cepat-cepat bertobat, berarti sebelum ini, selama ini tidak pernah bertobat gitu ya? Iya, udah agak telat kali ya. Ntar Yesus bilang, siapakah kamu? Saya tidak mengenal kamu ya, seperti yang domba dan kambing itu ya. Ya, the goat and the sheep ya. Oh, who are you? I don't know you. Nah, ya, cepat-cepat bertobat. Oh, ya. Jadi, apakah yang Anda lakukan kalau besok adalah akhir zaman? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Ibu Ling ada? Kayaknya udah siap hati. Udah siap hati ya. Ah. Sebenarnya, biarpun tidak ada akhir zaman, Alkitab bilang, siapa yang bisa menjamin kehidupan kamu bisa lewat besok? Cuma Tuhan yang menjamin. Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada. Ya. Kadang-kadang kita kalau baca koran begitu ya, itu hatinya bisa sangat sakit sekali ya. Misalnya kalau membaca sepertinya anak-anak lagi main, tiba-tiba ketabrak gitu. Itu rasa orang tuanya gimana? Karena siapa yang bisa menjamin? Cuman main-main aja loh. Ya, ada satu cerita yang saya baca, itu sebenarnya anak-anak itu main-main aja di situ ya. Itu ada pembantunya yang melihat, ada helpernya. Tapi masih bisa terjadi begitu ya. Siapa yang bisa menduga? Karena hidup kita adalah hidup di tangan Tuhan ya. Ya, ada juga yang lagi liburan tiba-tiba terjadi sesuatu ya. Pendeta Glenn, pendeta kita ini, dia baru tabrakan. Ketika kita lihat mobilnya itu ngeri sekali dia. Soalnya dia dihantam dari belakang, mobilnya spin. Itu di KPI itu tunnel ya. Maksudnya terowongan ya. Jadi itu sangat cepat sekali mobil-mobilnya. Jadi mobilnya begini, spin, terus aku dihantam dari samping. Dan itu mobilnya dia pas dihantamnya itu dari di sisi tempat dia di side car, di the side door, where he was driving. Ya, puji Tuhan tidak apa-apa ya. Tapi pada waktu dia mungkin lagi mengemudi, pada dia masuk mobil pada pagi itu, dia juga nggak berpikir kan, kalau kamu tahu kamu akan dihantam gitu, kamu nggak masuk mobil kan. Ya gitulah hidup kan, kamu pas masuk tapi begitu, tidak ada yang bisa menjamin kamu bisa hidup sampai besok. Tapi sebagai manusia kita terlalu sombong kadang-kadang ya. Kita kan ya, makanya kita bilang kamu jangan sombong sekali, jangan sampai saya tahun ini mau ke sini, tahun depan saya mau begini-begini ya, seperti tidak ada Tuhan, seperti semuanya ini dalam kontrol kita tidak ada kontrol ya di dalam hidup kita. Itu tidak ada Tuhan yang mengontrol hidup kita. Makanya itu bersyukur setiap hari kalau kamu bisa bangun, masih bisa bernapas ya, masih bisa melihat ya orang-orang yang tercintai gitu. Nah, itulah ya. Oke, apakah yang Anda lakukan kalau besok adalah hari zaman? Apakah kamu akan lari ke gunung? Ada yang mau? Bisa lari ke gunung? Nggak bisa. Atau mungkin ada orang yang begini, berfoya-foya menikmati hidup. Ada yang begini? Ada ya. Mari kita let's drink and be merry. That's what you say. For tomorrow we die. You know that saying. Okay. Mari kita berfoya-foya dan minum karena besok kita akan mati. Ya. Ada orang berpikir begitu. Ya. Berfoya-foya menikmati hidup, atau mungkin kamu sembunyi di rumah bersama keluarga. Ada juga, banyak juga yang begitu ya. Ya. Atau mungkin kamu berdoa. Mana yang? Berdoa ya, berdoa. Tapi sebenarnya seperti yang dibilang Novianti, kalau kamu berdoa untuk bertobat sudah telat lah. Kan? Ya, kan Tuhan juga tahu lah kamu kenapa bertobat. Karena kamu takut kan. Tapi Injil itu adalah kasih, bukan takut. Ya, jadi kamu bertobat karena kamu kasih. Ya, dan karena kamu menyesal akan apamu. Jadi bukannya karena takut ya kamu masuk ke surga gitu ya. Ya, jadi jawabannya sebenarnya mungkin ya satu ABC pasti salah. Pasti salah ya. Tapi oke, saya mengerti kalau kamu berbuat begitu. Kalau berdoa mungkin ya. Tapi sebenarnya kalau kamu mengerti Alkitab,
Oke, setiap hari adalah itu karena anugerah Tuhan. Jadi karena itu kamu setiap hari harus siap menjumpai Yesus. Ngerti nggak? Udah mulai seram sekarang. Kamu harus siap. Artinya kalau Yesus datang sekarang, kalau dia tanya, apakah kamu adalah hamba yang setia? Kamu harus bisa bilang iya. Ya, ngerti? Karena itu jangan tunggu sampai akhir zaman baru baca Alkitab, baru ke gereja, baru melayani Tuhan. Tidak, tapi setiap hari. Ya, karena kita tidak tahu kapan akhir hidup kita. Ya. Setiap hari ada anugerah. Karena itu setiap hari kita menunjukkan dari hidup kita. Dan itulah yang penting ya. Dan Yesus juga berbincang begini. Dan karena itu di ayat ke-13 dia bilang sebenarnya kalau akhir zaman datang, oke, siapakah yang akan bertahan? Itulah yang akan diselamatkan. Oke? Dia bilang begini. Karena itu kita harus bertahan di dalam iman. Jangan takut. Oke? Setiap hari kita juga harus bertahan di dalam iman sebenarnya, karena banyak cobaan, banyak ujian di dalam hidup kita, bertahan di iman ya. Tapi di Markus 13 ayat 13 itu B ya, karena ada A-nya. Tapi dia bilang begitu. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, sampai terakhir. Oke? Berarti jangan bertahan setengah, bukan bertahan 3/4, bertahan sampai akhir. Oke, sampai game over. Kamu tetap bertahan. Ia akan selamat. Itulah yang dibincang Yesus. Itu yang paling penting. Oke, jadi jangan peduli akhir zaman, nggak akhir zaman. Oke, yang penting apakah kamu bertahan di dalam iman. Oke, di dalam hidup. Oke, saya akan tutup dengan ini mungkin translasinya agak susah ya. Tapi saya sangat suka dengan pengarang ini, namanya C.S. Lewis. Ada yang tahu C.S. Lewis itu siapa? Dika pernah dengar? Have you heard of C.S. Lewis? You heard? What did he do? You don't know? Pioni, you heard of C.S. Lewis? No, ah? Bosu pasti dengar lah ya C.S. Lewis ya. C.S. Lewis dia terkenal karena dia adalah pengarang buku anak-anak Narnia. Oke? Narnia itu sudah dibuat film. Oke, The Lion, the Witch and the Wardrobe, Narnia series lah. Oke? And dia itu adalah teman baik dengan Tolkien. And you ever heard of Tolkien? J.R.R. Tolkien. Tolkien adalah pengarang Lord of the Rings. You heard of Lord of the Rings? Ya, banyak. Okay, never watch. You should watch it. It's great. Okay. Okay. Yeah. It's just amazing. Okay. So jadi mereka, saya suka dengan pengarang ini. Dan dia bilang begitu ya. Oke, konteksnya adalah karena waktu itu bom atom. Oke, tahun 45, 40 berapa. Jadi banyak orang yang ngeri. Dan mereka menyangka akhir zaman itu pasti akan dimulai dengan bom atom. Oke? Kalau bom atom dihancurkan semuanya mati. Oke? Jadi makanya dia ditanya gitu, kalau bom atom jatuh kan kita mati semua. Apa yang akan kamu buat? Oke, jadi dia bilang begini. Jadi dia bilang jika kita semua akan dihancurkan oleh bom atom, biarlah bom itu datang dan membuat kita melakukan hal-hal yang masuk akal dan manusiawi. Dan dia itu Kristen. Jadi maksudnya biasa aja lah seperti orang Kristen lah. Jadi orang Kristen ngapain? Dia berdoa, bekerja, mengajar, jadi membaca, mendengarkan musik, memandikan anak, main tenis. Berarti dia bilang sebenarnya bagi orang Kristen tidak peduli kapan datangnya. Ada bom atom, tidak ada bom atom, ya kan? Kita tahu yang menguasai segalanya adalah Tuhan. Tuhan Allah Bapa. Dan waktu itu ditentukan bukan kita, ditentukan Tuhan. Karena itu kita harus setiap hari itu adalah seperti hari terakhir. Ya. Dan karena itu biasa kalau kamu adalah murid setia kepada Tuhan Yesus, setiap hari sama aja, besok Tuhan Yesus datang atau kapan sama aja. Kan? Gitu. Itulah maksudnya dia. Ya, memandikan anak, bermain tenis, mengobrol dengan teman-teman. Oke, sambil minum segelas bir dan bermain dart. Dia orang-orang Inggris lah. Jadi makanya dia minum bir, tapi tidak usah minum bir lah ya. Sebenarnya Boksu juga nggak boleh minum bir sih, bermain dart, oke? Jadi tidak berkerumun seperti domba yang ketakutan dan memikirkan bom, itu yang penting. Ya, kadang-kadang kita wah ketakutan. Jadi ketakutan ini, padahal kita nggak tahu apa yang akan terjadi, kan? Kita nggak tahu kapan apa ya. Dan ketakutan itu akan merubah hidup kita. Jadi kita menjadi orang yang penakut, yang tidak setia, yang cuma memikirkan diri sendiri, yang egois, oke? Banyak orang di dunia ini hidupnya begini, hidup karena takut. Karena itu mereka memikirkan apa yang saya perlukan untuk supaya saya bisa aman, ya kan?
uang. Jadi mereka cuma cari uang supaya keamanan. Nah, asuransi banyak supaya keamanan. Oke? Mereka semuanya berpikirnya begitu. Berpikir seorang yang sangat egois, yang cuma memikirkan diri sendiri, yang menjadi penakut. Jadi semuanya juga takut. Kalau dibilang, oh bantu ini, oh nggak mau, nah saya takut. Gitu ya. Jadilah itu yang dibilang gitu ya. Jadi kalau begitu kita berkerumun seperti domba. Oke? Dan dia menutup dengan kata ini yang menurut saya sangat penting sekali. Dan dia bilang mereka mungkin merusak tubuh kita, berarti bom atom. Apa yang terjadi? Oke, apa yang terjadi akhir zaman? Mungkin tubuh kita akan binasa. Oke, tapi tidak perlu mendominasi pikiran kita. Dan yang saya mau tambahkan, oke, tubuh kita mungkin binasa, tetapi roh kita pasti ada di dalam Allah Bapa. Oke, itu yang harus kita pentingkan. Nah, dan kita bilang apa gunanya kalau rohmu, kalau tubuhmu, apa gunanya kalau kamu hilang rohmu, tetapi tubuhmu tidak ada gunanya. Soalnya yang paling penting adalah roh. What good is it to lose your soul if you can gain the world? Okay, so it doesn't make sense. Okay, itulah yang harus kita ingat. Akhir-akhir tanda zaman memang sangat menarik sekali, tapi itu tidak boleh mendominasi pikiran kita, karena setiap hari itu sama saja. Apakah kita di dalam Yesus atau tidak di dalam Yesus? Itulah pertanyaan yang kita harus pikirkan. Oke? Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami berdoa dan bersyukur kepada Kamu karena Kamulah yang menguasai semuanya. Kamu yang menguasai waktu, Kamu yang menguasai mengetahui dan menguasai waktunya ketika Kamu akan datang kembali kedua kali. Dan karena itu kami tidak perlu takut, tidak perlu gelisah. Kami hanya perlu percaya mutlak, penuh di dalam-Mu Tuhan. Saya berdoa untuk semua yang di sini supaya kita semua bisa terus melalui hidup percaya dengan Tuhan dan juga bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mau menyerahkan waktu yang selanjutnya di dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa.